Ya, ini kita masih dengan outline yang sama, yaitu pendahuluan, dan berikutnya kita sedang di balok sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika, masih di statika dan di bab gaya dalam, masih juga dengan kasus balok sederhana. Mari kita lanjutkan kuliahnya. Ya, untuk kasus yang pertama kita akan melakukan diskusi tentang cantilever beam 1, yaitu bagaimana di kondisi jepit bebas. Jepit di A dan bebas di ujung satunya dengan gaya sebesar P3 arah horizontal ke kiri. Di mana reaksi peletakannya sudah teman-teman bisa lihat di video yang bagian reaksi peletakan, di bab reaksi peletakan sama persis di sini soalnya. Dan hasilnya adalah HA sebesar P3 kN arah ke kanan, di mana kita peroleh juga bahwa VA dan MA-nya bernilai 0. Ya, jadi bagaimana penggambaran gaya-gaya dalamnya? Kita ikuti langkah-langkah pekerjaan. Bagaimana pengerjaannya seperti di video sebelumnya. Yang pertama, reaksi peletakan dituliskan di struktur tersebut. Jadi di sini digambarkan HA sebesar P3 ke kanan, yang warna merah. Interval dibatasi, lalu kita tentukan jumlah interval dengan kriteria seperti ini. Oke, dengan melihat kriteria seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa intervalnya hanya ada satu untuk di kasus ini. Oke, dan ketika kita melihat arah acuannya, nah ketika melihat arah acuan sebenarnya bisa bebas nih mau lihat ke kiri atau ke sisi kanan. Nah, yang jelas intervalnya yang perlu kita perhatikan adalah di bagian sininya, teman-teman ya, di bagian sininya. Nah, mau lihat ke kiri atau lihat ke kanan itu disesuaikan saja. Misalkan saya ambil lihat ke kanan, berarti X-nya itu sama dengan 0 dari titik yang sebelah sini. Lalu menuju ke sana. Oke, dengan menggunakan perjanjian tanda, jadi hanya ada satu interval saja di sini. Kita lihat kalau ke kanan, positif itu kalau normalnya ke kanan, lintangnya ke bawah, momennya berlawanan jarum jam. Lihat normalnya, buat persamaan gaya-gaya dalamnya, maka yang pertama adalah normalnya, gitu ya. Kalau kita lihat ke kanan, gitu berarti ada ini nih, P3. Berarti kalau dilihat dari tandanya dia positif, kalau ke kanan dia tandanya ke kiri di sini, berarti dia negatif P3. Saya. Nah, langkah selanjutnya adalah V. Kalau kita lihat V-nya itu sendiri, dia nggak ada gaya yang tegak lurus dengan sumbu ini. Maka dia otomatis 0, sehingga otomatis nilai momennya pun 0, karena juga tidak ada gaya momen yang bekerja di sini. Dengan demikian, langkah selanjutnya kita substitusi nilainya, yang ada hanya nilai N-nya aja. Nah, lalu kita gambarkan diagram gaya dalamnya. Diperoleh N-nya seperti ini, sebesar P3 tekan, gitu ya. Vx 0 dan Mx-nya nilainya 0. Oke, jadi untuk contoh soal pertama yang cantilever beam ini masih sangat mudah karena dia hanya ada satu gaya saja, arah horizontal. Untuk yang selanjutnya, mari kita lihat contoh untuk cantilever beam yang kedua. Ini sama sudah ada di video sebelum-sebelumnya, di mana kalau sekarang gayanya adalah P3 arah ke bawah di ujung bebasnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara menghitung reaksi peletakannya, sama misalkan nanti diperoleh HA-nya 0, VA-nya sebesar P3 arah ke atas, dan sigma momen di A diperoleh nilai MA itu P3 kali L berlawanan jarum jam. Nah, yang perlu diperhatikan dan diingat-ingat kembali oleh teman-teman adalah kalau jepit itu reaksinya ada 3, vertikal, horizontal berupa gaya, dan yang terakhir adalah momen di titik jepitnya tersebut. Karena jepit tersebut mampu menahan beban momen. Oke? Ya, bagaimana menggambarkan gaya-gaya dalamnya? Kita ikuti langkah-langkah pengerjaannya, masukkan reaksi keretakan, yang ada hanya vertikal dan momen saja. Jadi, tuliskan vertikal dan momennya, lalu tinjau intervalnya. Ingat, ketika kita melakukan tinjauan interval di balok ini, di sepanjang balok ini kita lihat adakah perubahan gaya? Ternyata nggak ada gitu loh. Kalau misalkan di sini ada gaya di tengah, nah itu baru ada terjadi perubahan. Ya, di sini tidak ada, jadi hanya satu interval saja yang kita tinjau. Nah, dari sini bisa kita tentukan acuannya kemana. Saya ambil aja melihat ke kanan. Jadi jangan lupa perjanjian tanda ke kanannya kita sampaikan, kita lihat gitu loh.
seperti apa penjajian tanda kekanannya. Nah, yang berikutnya adalah buat persamaan gaya-gayanya. Yang pertama adalah gaya dalam normal. Kalau diperhatikan, normalnya adalah gaya dalam yang sejajar sumbu batang. Nah, tidak ada gaya yang sejajar sumbu batang di interval ini. Berarti nx-nya 0. Lalu berikutnya Vx. Vx lihat gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Tegak lurus sumbu batangnya itu ini. Sumbu batangnya tegak lurusnya berarti ini gitu ya. Lihat arah ke bawah, dia nilainya positif. Berarti Vx-nya P3. Ya. Lalu yang terakhir adalah momen. Momennya adalah, momen itu kan tercipta di gaya yang memiliki lengan. Nah, di titik tinjauan sini gitu ya. Berarti P3 itu gitu ya, P3 dikalikan dengan X-nya. Nah, maka kita peroleh minus P3 dikalikan dengan X di sini. Oke, langkah selanjutnya mari kita lakukan substitusi. Jadi normalnya 0, V-nya ada, M-nya minus P3 kalikan dengan L. Tapi ketika X sama dengan 0, coba substitusi ke sini, nilainya adalah besarnya 0. Oke, maka bisa kita peroleh gaya dalam diagram gaya dalam normalnya 0, lintangnya ini P3 terus sama, oke, momennya ini ada 0 sampai dengan di sini 0 ya di kanan sampai dengan minus P3 kali L. Karena dia minus maka dituliskan di atas garis dan dia lambangnya ke arah bawah. Nah, untuk ngeceknya lagi sama kayak seperti sebelumnya, bahwa kalau P3 itu seperti ini, dia di sini kita lihat turun P3. Kita lihat dari kanannya dulu. Kita lihat dari kirinya dulu ya, P3 naik, shoot naik gitu ya, lalu terus, lalu di akhir baru ada P3 lagi turun ke bawah. Jadi memang sesuai gaya dalam lintangnya sekarang. Oke, dan ini adalah gaya dalam momennya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di contoh soal cantilever beam 3. Kali ini adalah jepit di A, bebas di ujung satunya dengan momen M1 searah jarum jam. Jadi kalau kita perhatikan langkah pengerjaannya adalah sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita peroleh reaksi HA 0, VA 0, dan hanya ada MA yang besarnya sama dengan M1, tetapi arahnya berkebalikannya yaitu counterclockwise. Oke, di sini. Oke, kita lihat bagaimana penggambaran gaya dalamnya dari contoh cantilever beam yang ketiga. Sama, kita ikuti langkah pengerjaannya, ditulis semua reaksi perletakan yang diperoleh, yang diketahui gaya-gaya luarnya. Lalu tentukan intervalnya, obviously hanya ada satu ya. Dan kita lihat ke kanan gitu ya, X-nya dari 0 sampai dengan L. Jadi 0-nya di kanan, menuju ke kiri, itu menuju ke L-nya, nilai besarnya. Sehingga karena kita lihat ini panahnya ke kanan, jadi kita melihatnya adalah ke kanan. Jadi perjanjian tanda kita lihat adalah yang melihat ke kanan, itu ini. Salin kembali, X dari 0 sampai dengan L meter, gitu ya. Lalu buat persamaan gaya-gaya dalamnya. NX-nya, coba lihat, tidak ada gaya yang yang sejajar dengan sumbu baloknya di sini. Sehingga NX-nya 0. Selanjutnya adalah Vx, lihat gaya-gaya dalam yang tegak lurus dengan sumbu baloknya. Ini sumbu baloknya tidak ada juga, berarti Vx-nya 0. Sementara untuk M-nya, kalau kita lihat ke kanan, dia ada nih M-nya. Oke, dia searah jarum jam. Sementara dia posisinya kalau berlawanan, sehingga kita peroleh minus M1 besarnya. Jadi substitusi nilai yang bersesuaian, kita peroleh ketika X sama dengan 0 dia minus M1, ketika X sama dengan L dia juga minus M1. Dan untuk N dan V nilainya 0 semua di sini. Ya, jadi maka kita peroleh untuk gambar diagram gaya dalamnya, normalnya otomatis 0 gitu ya. V-nya itu juga 0 dan nilai M-nya bernilai minus M1 karena dia minus ditambahkannya di atas gitu ya. Besarnya adalah M1 untuk nilai momen dengan nilainya negatif. Jadi kalau kalian teman-teman perhatikan, lihat deh ini baloknya. Ini cuma ada M, arahnya negatifnya. Ya udah, berarti di sini tinggal digambarkan arahnya negatifnya. Tidak ada gaya lain yang bekerja sehingga menyebabkan momen lain gitu loh di struktur tersebut. Oke.
Jadi itu yang bisa kita bahas dari 3 contoh soal dengan kasus cantilever beam. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cek kembali di buku-buku yang bisa kalian temukan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.